Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anak ya untuk pembelajaran materi limit fungsi aljabar untuk matematika wajib kelas 11. Oke. Materi limit fungsi aljabar ini sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya, yaitu tentang definisi limit dan bentuk-bentuk atau jenis limit fungsi aljabar, limit fungsi aljabar maupun non fungsi aljabar. Oke, ini salah satu bentuk limit aljabar itu adalah bentuk tentu. Nah, kita akan bahas hari ini ya. Sebelum masuk ke sini, ke limit fungsi aljabar bentuk tentu, kalian harus tahu tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar terlebih dahulu. Oke, yang pertama, sifat limit fungsi aljabar itu nomor satu adalah sini Ibu tuliskan sudah ya. Misalnya ada limit X mendekati A pada fungsi K, maka hasilnya adalah K itu sendiri. Contohnya, misalnya ya, ada limit X mendekati 1 pada 3 gitu saja. Maka hasilnya adalah 3 itu sendiri. Oke? Bisa difahami sampai di sini? Karena di sini tidak ada variabel X, maka hasil dari limit 3 itu ya 3 itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika ada limit X menuju atau mendekati A pada fungsi X, maka X di sini diganti dengan A pendekatannya itu. Oke, jadi kita operasikan menjadi fungsi A, begitu ya, untuk mencari limit X mendekati A pada fungsi X. Kemudian yang ketiga, jika ada limit X mendekati A pada K dikalikan fungsi X, maka K ini bisa di luar limit, bisa kita taruh di luar limit sehingga menjadi K dikali limit fungsi X pada X mendekati A, gitu ya. Kemudian yang keempat, jika ada limit X mendekati A pada fungsi X dibagi GX, nah ini bisa kita lakukan satu persatu boleh. Jadi limit fungsi X pada X mendekati A, kita hitung dulu, baru dibagi dengan limit X mendekati A pada fungsi GX gitu. Atau ini dibagi dulu baru dimasukkan ke pendekatannya A, boleh saja. Kemudian yang kelima adalah jika ada limit fungsi X ditambah GX, plus minus nih ya, bisa plus, bisa dikurang, bisa plus minus. Nah, ini X-nya mendekati A, ini juga bisa kita hitung satu persatu. Yang pertama adalah limit fungsi X-nya, X mendekati A kita hitung, kemudian dijumlahkan atau dikurangi dengan limit X mendekati A pada GX. Kemudian yang keenam adalah limit X mendekati A pada fungsi X dikali GX. Nah, ini bisa kita kalikan langsung boleh. Tetapi kalau mau satu persatu boleh juga. Misalnya limit X mendekati A pada fungsi X kita hitung dulu. Baru dikalikan limit pada fungsi GX di mana X-nya mendekati A. Nah, baru hasilnya dikali. Boleh, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah yang terakhir, jika ada limit fungsi X-nya ini dipangkatkan N pada X mendekati A, maka ini fungsi X-nya ini bisa juga langsung didekatkan pada fungsi X baru dipangkatkan. Nah, seperti itu ya. Bisa difahami? Ini adalah sifat-sifat limit. Bisa kalian baca seperti ini, tapi nanti kalau udah masuk ke materinya mungkin nggak serumit yang kalian bayangkan. Oke? Ya, kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Tadi ya, dari awal kita akan membahas tentang materi limit ya, fungsi aljabar bentuk tentu, oke, atau BT gitu ya. Nah, ini itu mudah sekali untuk kalian pahami kalau materinya itu masih limit fungsi aljabar bentuk tentu. Kalian tinggal mensubstitusikan dari pendekatan X tersebut ke fungsi yang sudah ditanyakan seperti itu. Contohnya misalnya sini adalah ada limit X menuju 1 pada X kuadrat ditambah 3X min 6 misalnya. Berapakah gitu ya pendekatan limit pada X sama dengan 1 gitu ya pada fungsi tersebut. Fungsi X-nya di sini apa? Ya, fungsi X-nya ini X kuadrat plus 3X min 6. X-nya kita ganti dengan 1. Kita substitusikan ke fungsi X tersebut. Nah, kita langsung aja ya.
X kuadratnya, X-nya kita ganti 1 kuadrat, plus 3 kali 1, gitu ya. 3 kali 1 min 6, sehingga hasilnya adalah 1 plus 3 min 6, sehingga hasilnya adalah min 2. Nah, ini bilangan real ya, kita lihat, makanya seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya ada lagi limit X menuju 2 misalnya ya, pada X kuadrat plus akar 2 akar X misalnya. Berapakah hasilnya? Ya kita coba aja substitusikan 2-nya di sini. Berarti 2 kuadrat plus 2 dari akar 2. Sehingga hasilnya adalah 4 plus 2 akar 2. Boleh seperti ini langsung atau kita keluarkan 2-nya. Jadi 2 plus akar 2. Seperti ini aja. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian ada juga misalnya limit X menuju 1 pada X kuadrat plus 1 dibagi 2X misalnya. Ya, kita masukkan aja angka X-nya itu pendekatannya. Sehingga hasilnya adalah 1 kuadrat plus 1 dikali 2 kali 1. X-nya kita ganti 1 ya. 1, sehingga hasilnya adalah 1 tambah 1 bagi 2. Sehingga di 2 per 2 sama dengan 1. Seperti itu hasilnya. Oke, hasilnya 1. Oke ya. Oke. Nah, kalau ada bentuk seperti itu mungkin bagi kalian tuh mudah ya. Jadi kalian tuh bisa mencarinya dalam bentuk limitnya itu nggak usah bingung gitu ya. Tetapi kalau ada soal yang lain misalnya ya, kalian tuh ditemukan soal tuh kalian nggak bisa ngitung gitu. Tapi itu harus bagaimanakah mengerjakannya? Nah, itu yang kalian harus pelajari di sini. Misalnya begini. Yang keempat nih contohnya. Limit X mendekati 3 pada X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Kita coba substitusikan ya. Ini X kuadrat. 3 kuadrat min 9 dibagi 3 kurangi 3. Hasilnya 3 kuadrat berapa ya? Yuk, 9. Min 9 dibagi 3 dikurangi 3. Hasilnya 0 per 0. 0 per 0 itu tak hingga. Nah, ini nanti biasanya jawaban seperti itu ada di dalam optionnya gitu. Nah, kalian mungkin akan terjebak di situ. Bahwa jawabannya bukan tak hingga. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan bentuk tak tentu. Nah, ini itu bentuk tak tentu, harus dibuat menjadi bentuk tentu. Ini bukan jawabannya seperti ini. Oke, caranya bagaimana? Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi, yang pertama nanti, yang kedua kalian akan kalau yang pertama tadi kalian bentuk tentu ya udah tahu ya. Nah, sekarang kalau yang kedua itu adalah limit aljabarnya itu bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu atau BTT. Nah, contohnya seperti tadi itu. Nah, BTT yang pertama itu adalah kalian akan mendapatkan angka seperti ini, 0 per 0, jelasnya tak hingga seperti tadi. Nah, ini bisa diselesaikan, yaitu dengan cara apa? BTT ini diubah menjadi bentuk tentu. Caranya bagaimana? Cara yang pertama itu adalah dengan difaktorkan. Kemudian yang kedua adalah dilopitalkan atau lopital gitu. Nah, contohnya tadi seperti tadi. Misalnya ya, ini yang pertama tadi Ibu kasih contoh tadi ya. Limit, ini contoh yang tadi yang di atas ya, Ibu taruh di sini. Limit X menuju 3 pada X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Tadi hasilnya kalau kita masukkan angka X-nya di situ hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, ya kan? 0 per 0. Nah, bentuk ini kita bisa ubah yang pertama dengan cara difaktorkan. Di cara atau langkah pertama itu difaktorkan. Oke. Ya, kalian faktorkan dulu nih limitnya nih, bentuk fungsi X-nya nih dari limit tersebut. Misalnya gini ya, kalian lihat dulu, kemudian kamu amati. Mana yang bisa kita faktorkan? Iya, ada yang bisa difaktorkan? Ada ya, jadi kita ubah dulu limit ini. Sebenarnya hanya berubah bentuk saja.
ya, berubah bentuk, tapi sebenarnya hasilnya sama. Nah, ini X kuadrat min 9 ini kalian faktorkan. Nah, kita coba. Jadi, caranya itu X kuadrat min 9 ini difaktorkan. Nah, kamu buat faktornya. Faktor 9 itu berapa sih? X kuadrat min 9. 1 dengan 9, kalian lihat nih ya, angka yang di sini, angka 9 nih, ini aja yang kalian amati. 9 itu faktornya berapa saja sih? 1. Terus, berapa lagi? Bisa plus minus ya. 3, plus minus 3, dan 9. Nah, kalian lihat, kalau angka ini kamu cerdik untuk mengambilnya. Mana angka itu, kalau dikali hasilnya adalah min 9, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya 0. Berarti berapa dong? Angka 9 ini faktor dari 9 tuh kalau dikali berarti berapa dong? Hasilnya min 9. Kalau dijumlah hasilnya 0. Berapa? 1 dengan 9? Enggak, kalau dikalikan 9, tapi kalau dijumlahkan atau dikurangi ada 8 atau 10 ya. Tetapi kalau 3 bagaimana angka 3 nih? Sebentar, angka 3-nya plus minus 3. Plus minus 3. Iya, bisa. Kalau 3 dengan 3, berarti kalau dikali 9, ya bukan min, salah, berarti kita nggak ambil. Berarti mana kalau hasilnya min 9? Berarti satunya plus 3, satunya min. Plus 3 ditambah min 3, hasilnya berapa? 0. Nah, itu yang cocok. Jadi kita faktorkan nih. X min 3 dan X plus 3. Betul ya? Coba kalian amati. Nih, kita kalikan satu persatu. X kuadrat. Terus ditambah 3X. Terus nih, min 3X. Min 3 kali plus 3, min 9. Sehingga hasilnya ini kan 0, ya kan? Plus 3X kurangi min 3X, jadi hasilnya 0. Jadi X kuadrat min 9. Nah, inilah faktor X kuadrat min 9. Hasilnya adalah ini. Nah, tadi hasilnya tuh, kita tuliskan aja di sini, X min 3 dengan X plus 3. Sehingga kita bisa ubah X kuadrat tadi min 9 pada limit X mendekati 3, kita ubah X kuadrat min 9-nya itu kita ubah X plus 3 dan X min 3 dibagi X min 3. Nah, gitu nih. Dari mana? Ini dari sini tadi, gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita taruh di sini aja deh, biar kalian nggak bingung. Jadi di sini limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi X min 3 itu kita ubah menjadi X plus 3 dan X min 3 dibagi X min 3. Begitu nak, bisa dipahami ya? Oke? Nah, dari sini ada yang samakah dari perkalian di atas, persamaan di atas dengan di bawah? Ada, yaitu X min 3. Kita hapus nih, kita bagi, kita hapus ya, kita bagi, hasilnya 1 ya. X min 3 dibagi X min 3 kan habis ya, hasilnya 1. Sehingga tinggal hasilnya ada limit X mendekati 3 pada X plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan angkanya. X-nya mendekati 3 itu kita substitusikan ke persamaan X plus 3. Sehingga hasilnya ada 3 plus 3. Sama dengan 6. Ini hasilnya 6. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, nanti kita lanjutkan lagi dengan contoh-contoh yang lain. Hari ini untuk pembelajaran yang ini sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.